Hai guys, kembali lagi dengan Jasher di sini. Seperti judulnya, hari ini aku mau berbagi tentang pengalaman operasi sinusitis aku menggunakan BPJS tentunya. Oke, pertama pasti kita minta rujukan dulu ya ke Vaskes yang sesuai dengan BPJS kita. Nanti kita dikasih opsi rumah sakit mana aja yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Kita bisa pilih mau pilih rumah sakit yang mana dari opsi-opsi tersebut untuk bertemu dengan dokter THT yang disarankan. Nah, sepengalaman aku setelah ketemu dokter THT itu dikasih treatment obat-obatan dulu sebelum menjalankan operasi, yang nggak langsung semerta-merta kita disuruh operasi gitu. Pasti kita dikasih treatment dulu. Jadi untuk meredakan peradangan yang ada pada sinus kita. Untuk mengecek juga apakah sinus kita itu bisa sembuh dengan obat-obatan atau tidak. Kalau misalnya emang nggak bisa sembuh dengan obat-obatan, ya pasti opsinya dengan operasi tentunya. Nah, di sini aku dikasih treatment itu pertama kali sih sebenarnya cuci hidung ya. Terus dikasih obat antibiotik. Nah, di minggu kedua aku dikasih Ambrosol karena aku ada keluhan kayak lendir gitu nyangkut di belakang tenggorokan atau di belakang hidung gitu ya. Pokoknya bikin nyesek di dada gitu loh. Nah, ini bikin enak ya dari aku minum obat Ambrosol ini. Terus dikasih rekomendasi juga semprotan nasal spray sama dokternya sebelum operasi. Nah, menurut aku ini juga enak banget setelah dikasih semprotan nasal spray ini ya. Jadi hidung aku tuh lebih lega gitu, meskipun kayak ngerasa ada yang ganjel karena ya itu tadi masih ketutup hidungnya sama daging-daging sama lendirnya juga ya. Nah, setelah treatment obat-obatan selama kurang lebih 2-3 minggu, aku akhirnya disaranin untuk CT scan untuk mengecek apakah benar ada lendir di hidung aku dan apakah ada yang benar-benar nutupin lubang hidung aku sampai aku tuh susah napas. Nah, akhirnya aku CT scan. Di sini hasilnya ya emang nggak ada cairan lendir yang parah gitu di hidung aku, tapi emang ada yang nutup bagian hidung aku di sebelah kanan ya. Nah, setelah hasil CT scan yang keluar, terus kata dokter, oh iya benar emang harus operasi gitu. Nah, kita disaranin untuk cek darah. Hal ini merupakan salah satu syarat untuk persiapan operasi ya. Jadi kita disuruh tes darah itu untuk cek apakah darah kita tuh normal atau enggak, seperti kayak plasma, pH, segala macam lah gitu. Pokoknya dicek kalau semuanya normal. Nanti kita boleh dilanjut ke ronsen paru. Setelah ronsen paru, kalau misalnya dikira normal juga, kita akan direkomendasikan ke dokter penyakit dalam. Ini tujuannya buat ngecek apakah kita punya riwayat penyakit dalam yang berbahaya yang kira-kira bakal mengganggu perjalanan operasi nanti. Contohnya kayak aku punya riwayat hipertensi, darah tinggi ya. Jadi ini agak lumayan tricky ya. Jadi kalau misalnya dilihatnya darah aku tinggi banget, itu nggak dibolehin operasi, tapi kata dokternya aku dibolehin operasi tapi dengan syarat aku harus rajin-rajin minum obat darah tinggi aku. Selanjutnya kalau semuanya udah beres, kita disuruh swab antigen H-1 sebelum operasi. Jadi ini buat pasiennya aja ya. Dan setelah itu kita disuruh urus administrasi untuk operasinya, seperti booking kamar dan jadwal operasi. Terus dikasih info kita datang ke RS itu jam berapa. Di sini aku disuruh datang ke RS jam 5 subuh karena aku operasinya jam 1 siang. Dan juga aku disuruh puasa 8 jam, tidak makan dan tidak minum. Itu dari jam 5 subuh sampai jam 1 siang nanti pas operasi ya. Terus kalau misalnya udah ada di RS, aku harus tes alergi dan diinfus sampai nunggu jadwal operasi aku atau nunggu aku dipanggil ke ruang operasi ya. Nah, operasinya itu aku dari jam 1 sampai jam 5. Ini dibius total. Jadi kita nggak ngerasain apa-apa. Nah, di sini aku operasinya kurang lebih 4 jam. Normalnya sebenarnya cuma 1-2 jam doang, tapi di sini aku dengar dari dokternya kenapa sampai 4 jam karena ada kayak trouble gitu loh di operasi aku. Jadi ada miss antara dokternya sama dokter anestesinya. Setelah operasi biasanya kita dibaringkan di ruang isolasi selama 30 menit
sampai nanti kita disadarkan. Kalau kita udah sadar, nanti ditunggu lagi sekitar 10 menit. Hal ini bertujuan untuk melihat reaksi tubuh kita pasca operasi seperti mual atau kejang-kejang. Nah, di sini aku pasti setiap operasi selalu muntah. Habis sadar pasti aku muntah. Aku nggak tahu reaksinya apa, ngaruh dari emah aku karena disuruh puasa 8 jam atau emang aku nggak cocok kalau dibius jadi aku muntah-muntah gitu. Akhirnya aku dikasih suntikan obat penghilang rasa mual oleh dokter anestesinya. Nah, jika dirasa semua udah normal, kita baru boleh dipindahkan ke ruang kamar inap kita. Nah, ini dia foto aku pasca operasi. Kalau kalian nggak kuat, kalian bisa skip foto ini ya guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya setelah operasi. Ini hidung aku keluar darah terus karena aku mual-mual masih muntah-muntah gitu loh guys setelah aku dipindahin ke kamar rawat inap. Mungkin karena operasinya 4 jam jadi aku tuh masih ngerasa kayak efek obat biusnya tuh masih kenceng banget. Kalau operasi amandel kan pas dibangunin disadarin gitu aku udah normal kayak biasa aja karena efek biusnya itu udah hilang. Nah, lain dengan operasi sinus ini pas aku bangun tuh masih rasa ada efek obat biusnya tuh kenceng banget guys. Jadi aku masih mual-mual muntah-muntah gitu loh guys. Dan foto di sebelahnya yaitu setelah aku lepas tampon. Rasa setelah lepas tampon itu ya luar biasa ya rasanya, tapi nggak yang parah-parah perih gimana ya. Aku itu masih kayak ya masih bisa ditahan lah ya, nggak semengerikan seperti aku lihat atau cerita orang-orang di YouTube yang lain ya. Tapi ya mungkin beda-beda ya, beda dokter, beda rumah sakit, mungkin beda juga kasusnya ya guys. Nah, setelah lepas tampon di sini aku masih dikasih kayak kain kasa yang ada gelnya gitu. Aku kurang tahu namanya apa, aku lupa. Tapi yang kasa ada gelnya gitu loh. Tapi kalau kata dokternya, dokter-dokter lain tuh biasanya cuma dikasih gel doang buat nutupin hidungnya. Tapi kan katanya kasihan, jadi lebih baik dikasih kasa yang udah ada gelnya yang kayak gini. Ya pokoknya kayaknya kurang lebih ginilah ya guys. Oke, selanjutnya ini adalah foto ilustrasi sebelum dan sesudah aku operasi. Dimana setelah operasi tidak merasakan sakit atau perih meskipun ya darah terus ngalir di hidung, tapi menurut aku nggak ngerasain perih atau sakit. Ya mungkin karena dikasih obat anti nyeri ya. Nah, ini kalian bisa lihat foto di atas itu kayak ada gumpulan daging yang menutup jalur pernafasan kita ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau kata dokternya itu kayak ada daging atau bisa kita bilang polip juga. Terus ada kayak kelenjar dari apa ya, cairan lendirnya itu kayak kantong lendirnya itu yang juga menutupi saluran pernapasan kita. Nah, itu nanti dipotong. Dan juga aku didiagnosa ada tulang hidung aku yang bengkok, jadi itu mesti dipapas. Ya kurang lebih foto setelah operasinya seperti di foto yang bawah ini. Emang nggak sampai habis, tapi cukuplah buat melegakan pernafasan kita. Nah, selama rawat inap aku mintanya 3 hari ya. Jadi hari Kamis aku operasi, Sabtu aku baru pulang. Sebenarnya Jumat itu udah boleh pulang, tapi aku minta perpanjang sama dokternya ya sampai maksimalnya dibolehinya kapan aku boleh pulang. Nah, ternyata di BPJS itu cuma boleh 3 hari dan itu dimana jatuhnya pada hari Sabtu aku mesti pulang. Kenapa aku minta gitu? Karena berdasarkan pengalaman aku operasi amandel, lebih baik lama di rumah sakit daripada langsung buru-buru pulang ke rumah. Karena enakan di rumah sakit kita benar-benar istirahat, benar-benar dijagain, benar-benar diurusin. Kalau di rumah kita tuh kayak apa ya, ada-ada aja kerjaan, ada-ada aja kita gerak yang bikin kita tuh gak istirahat pokoknya guys. Jadi makanya aku minta maksimalnya aja deh sampai hari apa aku boleh pulang, nggak mau buru-buru pulang lah gitu pokoknya. Terus perawatan setelah operasi sinus atau setelah kita pulang dari rawat inap itu yang aku rasain ya, tiap minggu pasti ya kontrol ke dokternya untuk pembersihan, dimana kayak kita tuh disedot. Kalian bisa lihat fotonya yang di pertama
itu kita tuh kayak disedot gitu pakai alat kecil gitu untuk nyedot semua kotoran-kotoran yang ada di hidung kita seperti kayak lendir, darah-darah beku gitu. Jadi biar hidung kita tuh nggak busuk guys. Terus jangan lupa untuk rajin cuci hidung dengan cairan infus. Ini bermanfaat banget buat ngilangin bakteri-bakteri yang ada di hidung kita, juga buat ngilangin bau busuk akibat lendir yang ada di hidung kita. Dan juga jangan lupa untuk pakai lagi tuh semprotan nasal spraynya. Menurut aku itu benar-benar ampuh banget buat ngilangin bau busuk atau kayak hidung tersumbat, terus juga lendir yang masih ada di hidung kita yang masih menutupi jalur pernapasan kita. Karena meskipun kita udah operasi, lendir itu masih ada guys. Kalau kita nggak rajin bersihin, nggak rajin rawat, itu malah bisa jadi sinus lagi guys, dan operasi lagi. Jadi mesti rajin-rajin ya, pokoknya cuci hidung, semprot hidung dengan cairan nasal spray. Terus aku juga dikasih tetes hidung dengan Iliadin, ini nama obatnya. Ini kalian bisa lihat ya, di sini aku cantumin contoh foto produk-produknya ya. Jadi tetes hidung Iliadin ini benar-benar bikin lendir di hidung aku tuh hilang. Terus jangan lupa selagi kita masih masa penyembuhan, hidung kita itu jangan sampai terkontaminasi debu. Jadi aku disaranin sama dokternya tuh kayak pakai tisu terus baru ditutup sama masker. Itu biar debunya tuh nggak langsung ke hidung guys. Emang jadi kayak sesak napas gitu ya, sesak gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, karena itu masih masa penyembuhan, daripada kita nanti terinfeksi ya terus nanti kenapa-napa, mending ya kita tutup aja ya hidung kita pakai kapas atau tisu. Ya lebih baik tisu sih. Dan kalian juga harus rajin minum obat dari dokternya. Ini nggak boleh di skip karena ini buat mempercepat penyembuhannya, seperti kayak penghilang rasa nyeri, terus meredakan pendarahan, obat pusing, dan antibiotiknya guys. Selanjutnya pasti kalian bertanya tentang masa penyembuhan. Jadi butuh waktu berapa lama sih untuk penyembuhan dan bagaimana masa penyembuhannya? Oke, di sini aku mau kasih tahu, aku penyembuhannya kurang lebih ya 1 bulan. Terus pantangannya tuh nggak boleh makanan yang pedas dan panas. Dan 1 minggu pertama kalian harus sabar untuk nafas melalui mulut. Ya mungkin rasanya kayak nggak enak atau misalnya belum terbiasa, itu wajar. Tapi kalian harus sabar, itu cuma 1 minggu pertama saja. Karena di minggu selanjutnya di pengalaman aku ya, itu udah nafas normal aja nanti. Karena kan kita kontrol, terus dilepas kain kasanya, terus dibersihin, disedot-sedot gitu. Ya itu udah bisa nafas secara normal. Dan pasca operasi kalau misalnya kayak keluar lendir-lendir ya itu wajar, karena itu masih kayak proses pembersihan pasca operasi. Jadi hidung kita atau tubuh kita tuh kayak otomatis lagi ngebersihin sisa-sisa yang ada di hidung kita. Jadi baik lagi, kalian harus rajin untuk cuci hidung kalian dengan cairan infus sampai kalian kontrol sama dokter di minggu selanjutnya. Nah di dokter juga pasti kita disuruh bersihin hidung dengan disedot-sedot sama dokternya kayak gitu, pakai alat itu buat menghilangkan sisa-sisa yang masih ada di dalam hidung kita. Nah tadi ke skip ya, ini aku kasih tahu tentang cerita sinus aku. Pertama keluhannya itu aku susah nafas melalui hidung, kepala aku pusing, jadi kayak dari hidung ketarik gitu loh ke pelipis yang menyebabkan kepala aku tuh suka pusing. Nah akhirnya setelah di ronsen atau CT scan akhirnya keluarlah kalau aku didiagnosa kalau hidung aku itu bengkok dan ada jalur pernapasan aku yang tertutup itu di daerah sebelah kanan. Jadi itu mesti dipapas yang tulang yang bengkok, terus yang jalur pernapasan itu juga mesti dibuka. Dan setelah operasi aku merasa jadi lebih enakan untuk nafas, kayak udah plong gitu. Jadi yang dulu hidung aku kayak ketutup sama daging dan segala macamnya itu sekarang udah enakan, lega. Sekarang aku tinggal
kayak menghilangkan lendir-lendir sisa dari operasi atau yang masih tertinggal di hidung. Ini jadi masih masa penyembuhan, belum sembuh total tapi udah mendingan lah, udah enakan, udah lega pokoknya. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini dan berencana untuk operasi sinus tapi masih kayak maju mundur, it's okay, kalian operasi sinus aja demi kesembuhan kalian, untuk masa depan kalian juga, buat kesehatan di masa yang akan datang ya guys. Karena awalnya juga aku takut untuk operasi sinus, maju mundur juga, terus cerita-cerita orang juga ya serem-serem banget. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk melawan semua rasa takut yang ada di dalam diri aku, untuk tujuannya satu, yaitu demi kehidupan yang sehat di masa kini dan masa yang akan datang. Ya daripada nanti lebih parah, mending aku operasi sekarang. Jadi aku nggak menyesal sama sekali setelah operasi, malah aku bersyukur karena aku lega sekarang, nafasnya udah enakan, tinggal proses penyembuhan sedikit lagi untuk menghilangkan sedikit lendir-lendir sisa dari operasi yang masih ada di hidung aku, karena ini belum 1 bulan kalau nggak salah ya, karena aku operasinya itu tanggal 2 Maret, sekarang masih tanggal 30. Oke, see you next time, semoga bermanfaat, bye bye, jangan lupa di subscribe guys.